Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 105. Kemesraan. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat sosok pria yang begitu sangat dirindukannya. Lebih dari 5 bulan tidak melihat Davin, rasanya begitu sangat rindu. Pria itu tetap terlihat ganteng dan gagah seperti dulu ketika ditinggalkannya. Wajahnya yang tadi begitu sangat kesal dan marah saat bicara dengan Hana, kini tersenyum manis ketika Davin memandang ke arahnya. Dengan cepat dia beranjak dari duduknya. Diberikannya senyum termanis untuk pria saat ini memakai helm di kepalanya. Ia berlari mengejar Davin dengan mengembangkan tangannya. "Dav, aku merindukanmu," kalimat awal yang lolos dari bibirnya. Rasanya sudah tidak sabar untuk meluk tubuh pria yang dirindukannya. Tablo yang cantik, modis dan menggoda seperti ini sudah pasti akan memikat hati Davin. Berbeda terbalik dengan adik tirinya yang sudah terlihat mulai semok dan hanya memakai daster rumahan saja. Dia akan lebih tertarik kepadaku daripada kau, Hana. Kalau tidak memikirkan kondisi kandungannya, Hana sudah pasti ikut berlari. Namun ia tidak bisa melakukannya karena perutnya yang besar. Ditariknya baju berliana dari belakang hingga wanita itu tidak bisa memeluk suaminya. Niatnya untuk meluk Davin gagal sudah ketika adik tirinya menarik bajunya dari belakang. Lalu dia memandang adiknya. Kuat sekali tenaga wanita hamil ini. Sebenarnya dia hamil anak manusia atau anak singa, batinnya. Ia tidak menduga bahwa Hana memiliki tenaga yang sangat kuat. Tahu sopan santun, Hana berkata dan mendorong tubuh kakak tirinya yang tinggi dan langsing hingga terjatuh. "Au, sakit." Belana merasakan sakit di tulang ekornya karena terhentak di lantai. Davin diam dengan mulut yang terbuka. Baru saja ia berniat untuk menolak buaya betina, namun ternyata istrinya lebih dulu bertindak. "Ini rumahku, jadi tamu harus tahu malu," Hana bicara dengan menang jijik ke arah berliana yang masih duduk di lantai. "Dav, aku sangat merindukanmu. Aku ingin memelukmu. Tapi lihat Dav, apa yang dia lakukan. Dia mendorongku hingga terjatuh." Belana menangis dan memandang Davin. Davin tersenyum memandang istrinya. Apa yang dikatakan berliana tidak dihiraukannya. "Abang sudah pulang ya?" Hana tersenyum. Diambilnya tangan Davin dan diciumnya punggung tangan suaminya tersebut. "Iya sayang," jawab Davin yang tersenyum dan kemudian meluk istrinya. Tanpa ada rasa malu dan rasa ragu, diciumnya bibir Hana dengan lembut. "Nggak malu?" Hana mencubit pinggang suaminya. "Kenapa malu sama istri sendiri?" jawab Davin dengan tersenyum. Hana tertawa dan kemudian membalas kecupan suaminya. "Iya, Hana juga nggak malu kok," jawabnya dengan tersenyum dan menang ke arah kakaknya. "Lagi apa ini?" Davin mengusap perut istrinya. "Lagi tidur sepertinya, soalnya belum ada gerak," Hana tersenyum. "Enak ya nak tidurnya, tapi sudah pulang nih." Davin mengusap perut istrinya dan menciumnya. "Kok bisa cepat pulangnya? Naik apa tadi?" Hana menang helm di kepala suaminya. "Naik motor, nggak sabaran di macetan," ucap Davin. "Pantas saja ini helm belum dibuka." Hana menang helm yang masih melekat dipakai Davin. Davin tertawa ketika menyadari bahwa ia membawa helm asisten pribadinya. "Kok bisa lupa bukanya?" Saya melepaskan helm di kepalanya. Dengan cepat ia mengambil helm di tangan bosnya. Air matanya mengalir deras
ketika melihat kemesraan yang dipertontonkan mantan calon suami bersama dengan adik tirinya. Bahkan kehadirannya di sini sangat tidak terlihat oleh pasangan suami istri yang tampak begitu sangat mesra dan bahagia tersebut. Dipermalukan seperti ini sungguh tidak bisa diterimanya. Gimana tadi makannya? Banyak. Davin menarik hidung istrinya. Banyak. Sarapan pagi 5 juta, makan siang 5 juta. Hana mengangkat 5 jarinya. Davin tertawa. Lihat nak, mami makan aja dibayarin. Davin tersenyum. Abang yang janjiin. Hana majukan bibirnya. Hahaha, iya, hari ini abang kasih bonus. Sarapan pagi, makan malam 50 juta. Davin mengangkat 5 jarinya. Mata Hana terbuka lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Abang beneran? Tanyanya. Iya dong, beneran. Davin mengeluarkan amplop dari dalam tasnya. Ini untuk 2 hari, ucapnya. Sebenarnya ia ingin berikan uang ini untuk istrinya, namun karena ada berliana, maka Davin berikan langsung di depan berliana. Hana mana amplop coklat diberikan suaminya. Diintipnya uang dalam dengan tersenyum. Alhamdulillah, papi kasih kita uang 100 juta nak. Doakan papi menang tender lagi, biar nanti kita dikasih uang lebih banyak lagi. Hana tersenyum menang uang yang sengaja dikeluarkannya dari dalam amplop. Kakak tirinya harus melihat dengan matanya sendiri seperti apa suaminya memperlakukannya. Rasa sakit di hatinya seakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata rasanya sangat sakit. Belana berkata dalam hati. Rasanya sungguh sangat sakit melihat orang yang dicintainya bersama dengan orang yang sangat dibencinya. Di sini ia seperti orang bodoh yang hanya diam dan menyaksikan kemesraan yang dilakukan Davin dengan istrinya. Mengapa dia tega melakukan ini semua di depan aku? Belana menangis merasakan sakit di hatinya. Ia berhasil meredam tangisnya ketika membayangkan bahwa sikap Davin seperti ini hanya untuk mengelabui adik tirinya. Pria itu berpura-pura tidak menginginkannya, padahal cinta yang dimiliki Davin begitu besar untuknya. Dav, bantu aku berdiri. Belana menjulurkan tangannya. Ia mencoba untuk bersikap manja dan menepikan rasa sakitnya. Mbak Nia, tolongin itu ulat bulu biar dia bisa bangkit. Hana menang pengawal pribadi Nia yang sejak tadi berdiri dengan senyum-senyum. Baik bu, jawab Nia yang berjalan mendekati berliana. Berana dia memandang Davin. Rasa di hatinya yang menunjukkan kemesraan dengan mantan calon suaminya. Agar Hana melihat, setelah melihat ini semua, adik tirinya akan tahu diri dan pergi dari kehidupan Davin. Namun tidak diduganya bahwa ialah yang menyaksikan ini semua. Rasa sakit seperti ini baru pertama kali dirasakannya. Jatuhnya seperti sedang ditusuk oleh jarum-jarum. Rasa cemburu, tidak dihargai dan dipermalukan, buat dirinya tidak terima. Nia menjulurkan tangannya dan menarik tubuh berliana dengan keras hingga tubuh wanita itu berdiri. Bila bukan karena Bu Hana melarang memukulmu, sudah aku patahkan tangan dan kakimu sekaligus. Nia berkata dengan berbisik di telinga berliana. Sejak tadi ia sudah berusaha menahan emosinya. Bulu kuduknya merinding dan bibirnya memucat ketika benar ancaman dari pengawalnya. Apa abang mau buka baju dulu? Tanya Hana. Iya, mau buka baju dulu. Davin memegang pinggang istrinya dan langsung menuju ke kamar. Ia tidak melihat berliana sama sekali. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.